Yatnya itu jika ditinjau dari segi tingkatan ada 3: nista yatnya, madya yatnya, utama yatnya. Ini adalah jalan alternatif atau jalan pilihan. Nista bukan berarti paling rendah, kemudian tidak bernilai dan seterusnya, tetapi nista itu adalah salah satu bentuk cara menilai kesederhanaan dari persembahan. Kemudian di tingkat yang lebih tinggi itu madya. Jadi nista madya yatnya, madya yatnya itu yang tengah-tengah, dan utama yatnya yang sangat utama dari segi kuantitas yatnya, ya. Sekali lagi dari segi kuantitas yatnya, nista, madya, utama. Kuantitas itu jumlah aspek yang dipersembahkan. Tapi poin penting dari yatnya itu adalah sederhana dan bermakna serta tepat guna dan tepat sasaran. Itu dari segi tingkatan. Kemudian nomor sedharma, dari segi situasi dan kondisi serta tempat. Yatnya itu dibagi menjadi desa, kala, dan patra, ya. Jadi wilayah, waktu, dan situasi kondisi diikat oleh 3 hal tersebut. Jika kita tilik lagi lebih dalam, kualitas yatnya ini yang terpenting. Kualitas yatnya itu ada 3, ya. Tujuan dari si penangun yatnya atau yajemana karya yang nangun yatnya itu apakah tulus ikhlas, setengah tulus ikhlas, atau pamer, atau gengsi. Itu tergantung motif dari yang melaksanakan yatnya. Yatnya itu dibagi menjadi 3. Sat dari segi kualitasnya, satwika yatnya, rajasika yatnya, tamasika yatnya. Yang terpenting adalah kita kan maunya ke arah satwika yatnya. Jadi persembahan suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Namun yang banyak terjadi saat ini adalah rajasik. Rajasik yatnya itu misalkan pamer dengan busana adat yang dipergunakan, kemudian upakara yang melimpah. Bahkan tamasika yatnya, dari beriannya mendapatkan keuntungan. Ini yang biasanya kurang tepat yang dilakukan saat ini. Solusi yang bisa dipergunakan untuk mengatasi keberadaan dari panca yatnya ini, kemudian tingkatan-tingkatan yatnya itu, solusi yang dipergunakan adalah yang pertama, keyakinan beryatnya, dosrada. Keyakinan beryatnya ini penting, ya, untuk kita selalu mendekatkan diri terhadap Tuhan itu melalui serada dan bakti dari Brahma, serada Atma, serada Karmapala, serada Purnabhawa, serada kemudian Moksa, serada. Ya, kemudian kemampuan, sesuaikan dengan kemampuan untuk beryatnya, jangan besar pasak daripada tiang, pengeluaran daripada pendapatan. Kemudian kesepakatan, perlu adanya jalan kesepakatan, konsistensi, dan terakhir adalah ketulus ikhlasan dari beryatnya. Ini yang penting dan solusi-solusi yang bisa diterapkan dari beryatnya. Mengkerucut kepada jenanayatnya. Jenanayatnya itu adalah sharing online. Contohnya adalah di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan saat ini di tengah pandemi COVID-19, jadi anak-anak, mahasiswa, peserta didik itu diajarkan lewat daring dalam jaringan online. Tugas dikirimkan oleh gurunya. Ini adalah bentuk kristalisasi, aktualisasi, atau pengejawatahan dari jenanayatnya di peradaban Weda klasik sampai ke zaman milenial atau zaman now ini, yaitu melalui jenanayatnya online. Sharing, diskusi, kemudian brainstorming bersama teman-teman lewat Zoom meeting, lewat video conference, kemudian video meet, dan seterusnya. Itu adalah salah satu bentuk penggunaan teknologi sekaligus sharing jenanayatnya saat ini. Apakah itu salah satu bentuk yatnya? Ya, dalam bentuk yatnya yang tidak dalam bentuk upakara, tetapi dia dalam bentuk persembahan karma berjenana. Jadi jenana lebih
lebih sifatnya penting ketimbang hanya sebatas bakti atau karma, karena bakti melahirkan nanti ke permukaan egosentris ya, karena di sana ada emik dan perasaan. Tapi kalau jenana intelektual yang akan di-sharing atau didiskusikan di dalam beragama. Ianya persembahan suci, bukan hanya korban suci yang tulus ikhlas, tapi persembahan suci yang tulus ikhlas. Maka dikatakan dalam begaul kita juga patram puspam palam doyam yomai brakte prayas jate tat aham pranipasitam asnami prayatat manah. Jadi buah pemikiran yang ada dalam diri, kemudian saripati bunga pengetahuan yang ada dalam diri kita tebarkan kepada orang lain, itu yang kita persembahkan. Tidak hanya bunga yang ada di luar diri kita, buah yang ada di luar diri kita. Kemudian kelopak daunnya, daun pemikiran yang bercabang, kemudian selalu mendekatkan diri dengan ide sang yang diwasu dengan ilmu pengetahuan, membaca kitab suci Weda dengan swadhyaya dan tapa brata yoga samadhi. Itu adalah salah satu bentuk jananayatnya juga. Pembelajaran saat ini pun merupakan jananayatnya. Umat sedharma yang berbahagia, dari yang begitu sangat sulit, ribet, kemudian sangat memberatkan umat. Kadang oknum adat yang selalu mengikat terhadap agama sehingga adat dikatakan lebih dominan dibandingkan agama. Sebenarnya itu adalah dilakukan oleh oknum-oknum adat yang belum memahami keberadaan agama Hindu yang di dalamnya sebenarnya ada agama kemudian dikombinasikan dengan adat. Jadi adat sebenarnya sifatnya memperkuat keberadaan agama, bukan malah memberatkan umatnya. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, pemirsa umat sedharma dimanapun berada, saya menyampaikan saran kepada semua umat sedharma bahwa dalam ajaran Bhagavad kita dinyatakan juga adalah Sahaya jenah praja sarestua Purwawaca prajapati anena prasawisyada esawo stua kamaduh. Jadi dunia ini ditimbulkan dari yatnya. Badan yang kotor dibersihkan dengan air, pikiran yang kurang bersih dibersihkan dengan jenana atau ilmu pengetahuan. Sepanjang ada ilmu pengetahuan dan manusia mau belajar, maka saat itu manusia terus mengalami perubahan. Inilah ajaran Vedanta, ajaran Wedik. Jadi ketika kita ditanya oleh umat lain misalkan, atau ditanya oleh teman sebaya kita umat sedharma, mana kitab sucimu, Vedamu mana? Ketika itu kita tidak bisa menjawab karena memang Weda itu dijelaskan dalam bentuk buku, tetapi tidak dalam bentuk tersirat. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan yang suci yang tersirat. Oleh karenanya solusi yang diterapkan untuk hal ini adalah jenanayanya disesuaikan dengan kemampuan, didasari atas keyakinan, kemudian disatukan atas kesepakatan, konsistensi, dan yang terakhir adalah yang penting atmanastusti atau keikhlasan. Umat sedharma dimanapun Anda berada, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata tan hanuwang swasta nulus, tidak ada manusia yang sempurna. Wasita nimitanta manamusuko, wasita nimitanta manamuduko, wasita nimitanta manamumitra, wasita nimitanta patika panggo, sarwam kaliwitan brahman, sriyam bawantu sukam bawantu purnam bawantu. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Dewa Susmu Paramacinti Nama Swaha. Om Santi 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 Om.